Jadi gini, farmakologi klinis sebenarnya adalah spesialisasi yang simplifikasinya adalah. Nah, tujuannya sendiri untuk apa sih? Jadi Fasilitas ini. tujuannya yang tadi kita sudah bahas tuh, yang pertama. Halo Sobat Premier, kembali lagi di podcast RS Premier Surabaya. Bersama saya Rafa Nathanael. Hari ini kita akan membahas seputar sesuatu yang baru di RS Premier, yaitu farmakologi klinis. Wah, dari namanya aja sudah sulit ya. Ini adalah tentang obat-obatan namun lebih advance gitu ya. Biar kita nggak ngawur gitu ya, kita langsung bersama dengan ahlinya, yaitu Dr. Jeffman Effendi Marzuki, spesialis farmakologi klinis. Nah, bener ya dok ngomongnya ya? Betul. Apa kabar Dr. Jeffman? Baik, Rafa. Baik. Ya. Rafa sendiri gimana? Baik juga dok, puji Tuhan. Nah, Dr. Jeffman, ini adalah satu topik yang cukup asing ya di kalangan awam ya, farmakologi klinis gitu ya. Betul. Boleh dijelasin sedikit dok, ini tentang apa dok? Memang banyak yang masih bingung ya, farmakologi klinis. Ya. Dokter apa sih nih? Gitu. Ya. Jadi gini, farmakologi klinis sebenarnya adalah spesialisasi yang simplifikasinya adalah yang menilai bagaimana interaksi obat sama tubuh manusia. Oh, oke. Kami, farmakologi klinis itu akan melihat bagaimana kemampuan tubuh seseorang akan menyebabkan disposisi obat atau perubahan obat di dalam tubuh kita. Sehingga nanti kadang kadarnya tinggi banget, kondisi tidak tinggi, atau justru kondisinya rendah sehingga tidak bikin efek apapun. Nah, disitulah farmakologi klinis berperan untuk menilai kondisi pasiennya kayak gimana sih sampai obatnya bisa berubah gitu di dalam tubuh. Simpelnya kayak gitu. Oh, kayak gitu ya. Seperti kayak tadi yang dokter sempat jelasin tentang kafein itu mungkin lebih gampang dicerna. Betul. Gimana, Nah, dok? salah satunya contoh Contoh, misalkan ya. ada, taruhlah kopi, kita anggap kopi aja gitu ya. Kopi kayak semua obat orang kan gitu. suka minum kopi ya, dok? Betul. Saya juga suka minum kopi gitu. Jadi kayak kopi gitu. Ada orang yang minum kopi, begitu minum 1 gelas, dia sudah berdebar-debar. Ada yang 2-3 gelas, nggak berdebar-debar sama sekali. Ada yang minum kopi pun tetap mengantuk gitu. Ada yang baru minum satu gelas saja udah meleknya minta ampun gitu. Jadi kan ada kondisi-kondisi tubuh yang menyebabkan perubahan kondisi obat di dalam tubuh. Sehingga efeknya bisa beda-beda tuh tiap orang. Kayak gitu. Itulah kira-kira farmakologi klinis itu akan menilai, oh kemampuan tubuhnya kayak gimana sih? Kayak gitu. Oh iya. Jadi sangat personalized ya. Setiap orang berbeda. Betul, itu yang disebut sebagai personalized. Berarti personalized sekali ya dok ya berarti. Betul, dia sifatnya personalized. Tergantung setiap orang itu pasti berarti sangat membutuhkan untuk fasilitas farmakologi klinis ini ya. Idealnya seperti itu. Kalau misalkan nih kita ngelihat ke barat, kita kan sukanya ngelihat ke barat gitu, kiblatnya ke barat gitu. Kalau pernah dengar Mayo Clinic. Mayo Clinic salah satu yang terbesar di Amerika. Okay. Mereka itu sudah punya bidang khusus untuk farmakologi klinis gitu. Jadi melihat seseorang itu sesuai dengan kondisi genetiknya. Jadi yang kayak tadi saya bilang, seseorang itu kalau pakai diminum kopi berdebar-debar, kan kita nggak mau gitu, minum kopi terus berdebar-debar. Maunya melek aja, nggak ada berdebar-debarnya gitu. Nah, kita akan ngelihat sama kayak kita pakai obat. Pakai obat itu selalu punya 3 kemungkinan. 1, pasiennya respon, artinya sembuh nih. Misalkan minum obat demam, turun demamnya. 2, minum, tapi demamnya nggak turun-turun. 3, alergi obat, gitu, misalkan. Betul. Maka ada 3 kemungkinan yang terjadi ketika seseorang minum obat. Gitu. Dengan adanya personalized medicine atau personalisasi ini, harapannya setiap orang itu akan mencapai targetnya itu sembuh. Gitu. Semua turun. Nggak ada lagi yang tidak efek, nggak ada lagi yang kena efek samping misalkan. Kayak gitu. Betul. Ya kita kan minum obat pasti pengennya sembuhnya, nggak pengen efek sampingnya tadi ya dok. Berarti itu semuanya di sini. Iya, personalize tempatnya di situ. Cara kerjanya gimana dok? Kerja dokter spesialis farmakologi klinik maksudnya? Iya. Oke. Nah ini tuh kayak gini. Kalau teman-teman pernah ngelihat gitu, ada dokter gizi klinik contohnya. Ada dokter rehabilitasi medik contohnya. Kami itu membantu dokter-dokter yang lain gitu. Dokter radiologi itu kan membantu dokter yang lain gitu. Sifatnya supporting system. Jadi kalau istilah di kedokteran itu namanya penunjang medik. Penunjang medik. Betul. Kami menunjang dokter yang lain supaya
apa yang kita hasilkan dalam terapi itu menjadi optimal. Efek sampingnya minimal atau bisa kita kurangi sehingga pasien cepat sembuh, cepat pulang gitu. Gitu ya dok ya. Berarti ini sangat membantu pasien ya untuk pengobatannya bisa Idealnya seperti lebih cepat gitu ya tanpa banyak efek samping gitu ya. Idealnya seperti itu. Soalnya kalau kita dirawat itu kadang-kadang obatnya itu banyak kan ya dok ya. Betul. Dan obat dengan satu sama lain itu bisa ada interaksi gitu ya. Betul. Ada potensi-potensi itu bisa terjadi. Kita tidak menutup kemungkinan gitu ya. Kayak misalkan ada beberapa obat yang diminum bersamaan bisa interaksi. Nah, saya itu akan ngebantuin dokter yang merawat gitu. Saya akan melihat apakah interaksi antara obat satu dan obat yang lain ini justru merugikan pasien gitu. Jadi kan kita maunya jangan sampai pasien rugi karena ada interaksi itu. Jadi kalau saya bisa bilang sih di Premier kita menjamin gitu, berusaha menjamin keamanan penggunaan obat bagi pasien. Iya, betul-betul. Nah, ngomong-ngomong tentang keamanan nih dok, hari-hari ini banyak sekali informasi yang beredar di sosial media ya, Betul. Tentunya. Tapi banyak juga yang viral-viral itu bukan dari orang yang ahli dok, kayak gitu. Nah, kalau menurut dokter gimana nih supaya Sobat Premier ini untuk bisa meresponinya gimana nih? Oke. Ini pendapat pribadi tapi ya. Pendapat pribadi saya adalah melihat suatu fenomena, fenomena atau informasi itu baiknya kita lihat secara dari sudut pandang skeptis dulu. Nanya sama diri sendiri dulu deh, bener nggak sih? Kok sebagus itu sih? Ya, apa iya benar gitu? To be true biasanya. Too good to be true. Ya. Jadi kalau kita kembali nanya diri sendiri, ketika kita masih ragu nih, apa bener nggak sih kayak gini? Monggo silahkan. Ada ahlinya yang kita sudah tahu di mana untuk didatengin, silahkan datang dan bertanyalah pada ahlinya. Tanya pada ahli itu yang penting. Betul. Nah, caranya kita tahu obat seperti apa yang paling cocok dengan kita itu bagaimana dok? Jadi gini, ada banyak faktor sebenarnya. Ada banyak faktor kemudian obat itu bisa berpengaruh atau pas cocok sama seseorang. Saya mungkin simplifikasi dulu, bukan simplifikasi ya, mungkin kasih kuliah dulu. Iya, Enggak. Nah, jadi obat itu kalau kita, jadi kan obat ini benda asing nih sebenarnya yang kita minum. Oh iya. Benda asing yang kita minum. Kita telan, obat itu kan akan membuat sesuatu sama tubuh kita. Ya. Betul ya? Obat paracetamol kita minum, dia buat suhunya turun gitu. Itu obat ngapain sama tubuh. Tapi tubuh juga kan dapat, ini benda asing nih. Apa yang harus tubuh lakukan sama dia? Gitu. Tubuh akan membuat sesuatu terhadap obat ini sehingga obat itu bisa diserap, dihantarkan ke mana-mana tempat kerjanya, kemudian dipecah atau di metabolisme, dimasak gitu supaya gampang untuk dibuang dari dalam tubuh. Karena kan dia tetap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi ketika mau lihat seseorang cocok atau tidak sama obat, nah yang saya bilang tadi, obat ngapain sama tubuh itu namanya farmakodinamik. Tubuh ngapain sama obat namanya farmakokinetik. Saya ngebantuin ngelihat aspek farmakodinamik dan kinetik kalau digabung, itu ngapain sama tubuh pasien. Kita bisa melihat dari sudut pandang itu. Kira-kira tarik kesimpulan yang simpel misalkan. Kalau pasien itu ternyata cara masaknya itu atau cara metabolisme obatnya itu pelan, lambat. Jadi obatnya itu banyak dalam tubuh. Kita harus ngapain sama obat itu? Boleh dipakai nggak? Satu. Atau pilih yang lain. Atau kita kurangin dosisnya nih malah. Itu kan bisa kayak gitu. Jadi itulah yang dilihat kemudian menentukan, oh ini kayaknya cocok sama pasien yang ini. Maka sekarang itu lagi ini yang di dunia itu sedang dikerjakan. Kalau pernah dengar Project Genom Manusia di Amerika, mereka kumpulkan seluruh genom. Nah, mereka ngelihat setiap orang itu genetiknya kayak gimana. Ada kita saat ini sudah mulai mampu untuk melakukan pemeriksaan genetik. Kita ngelihat ada gen-gen tertentu yang berpengaruh terhadap obat tertentu. Sehingga ketika kita periksakan gennya, oh kayaknya gennya yang ini nih. Misalkan kita mau naik mobil gitu ya, kita mau balapan gitu, kita tes dulu mobilnya mana nih yang cocok, mobilnya cepat nggak nih, mobilnya lambat nggak nih, gitu. Sehingga nanti kemudian ketika race itu maunya kayak gimana gitu. Mobil itu ibarat badan manusia untuk memecah obat gitu. Jadi ketika obat itu kita makan, untuk masaknya cepat nggak sih, lambat nggak sih,
Nah, kita bisa tes itu. Kita tahu genetiknya itu, kemudian kita tahu, oh ini ternyata caranya untuk memetabolisme obat seperti ini. Maka obat yang ini yang cocok. Jadi di sini juga diperiksa gitu ya dok, secara genetik ya? Ya, kita bisa periksa itu. Nah dengar-dengar dok, untuk farmakologi klinis ini sendiri belum banyak ya rumah sakit yang mengadakan gitu Betul. ya. Nah tujuannya sendiri untuk apa sih? Jadi fasilitas ini? tujuannya yang tadi kita sudah bahas tuh, yang pertama, pas kita akan berusaha untuk melakukan terapi personalisasi sesuai dengan kondisi pasiennya. Itu satu. Yang kedua, adanya farmakologi klinis diharapkan mampu untuk menjamin keamanan penggunaan obat pada pasien. Contoh nih, misalkan kayak pasien rawat jalan pakai 9 obat, 10 obat. Apakah ada interaksi nggak? Kalau pasiennya bingung gitu, dia nanyanya sama siapa? Nah, itu kan bisa ke farmakologi klinis. Sehingga kemudian kita menjamin pasien mendapatkan obat yang aman buat dirinya. Pasti terjamin gitu ya dok ya? Ya, betul. Berarti untuk keamanan dari pasien itu sendiri? Betul, untuk keamanan itu pasien. Memangnya keamanan itu sepenting apa sih dok? Keamanan itu buat saya nggak ada tawarnya sih. Buat saya ya, buat saya nggak ada tawarnya. Kalau buat Rafa gimana? Penting nggak keamanan kalau minum obat? Mau nggak kalau minum obat itu bikin nggak nyaman? Ya, takut sih dok. Nah iya, jadi kan kalau buat saya satu efek samping itu sudah banyak sekali gitu. Jadi sehingga kita berusaha sesedikit mungkin terjadi efek samping. Ibaratnya gini, bayangkan aja, paling gampang kalau saya tuh sukanya analogi. Bayangkan kalau keluarga kita atau diri kita deh kena efek samping, mau nggak sih? Gitu kan? Nggak mau kan? Kita pun nggak mau terjadi sama pasien. Maka kita mengupayakan keamanan itu sebisa mungkin. Emangnya efek samping itu apakah selalu terjadi, dok? Oh, oke. Pertanyaannya bagus banget. Bagus. Kayaknya sudah mau jadi dokter nanti. Karena concern, dok. Concern nih. Oke, jadi gini, sebenarnya efek samping itu jadi ada banyak mispersepsi di luar sana. Ada banyak mispersepsi. Efek samping itu sebenarnya adalah sesuatu yang umum terjadi pada dosis yang biasa kita pakai. Misalnya dosis obat yang biasa kita pakai gitu. Contoh nih, Rafa pernah minum CTM? CTM. Obat gatal pernah? Obat gatal. Jarang minum obat saya. Jarang minum obat. Iya. Oke. Kalau ada teman-teman kita nih yang pernah minum obat, sobat premier yang pernah minum obat gatal misalkan. Kalau dia minum obat gatal, terus kemudian dia ngantuk. Padahal kan tujuannya untuk gatal gitu. Nah, ini ngantuknya itulah yang disebut sebagai efek samping. Cuma efek samping itu ada tingkatannya. Ada yang ringan, sedang, berat. Gitu kan. Yang kita nggak mau kan kejadian efek samping yang merugikan pasien. Gitu. Itu yang kita tidak mau. Dan yang kita tidak mau juga adalah ketika ada interaksi obat yang ternyata ketika pasiennya pakai justru merugikan pasiennya. Itu tentunya kita tidak mau. Contohnya seperti apa, dok? Ada, misalkan yang paling biasa terjadi itu yang heboh itu misalkan obat clopidogrel dan omeprazol. Itu sebenarnya ketika dipakai dia justru akan mengganggu aktivitas dari si clopidogrel. Jadi kurang optimal gitu. Nggak efektif akhirnya. Nah, itu. Jadi kita bisa melakukan pencegahan yang kayak itu. Nanti kita berarti dikasih substitusinya gitu ya? Betul, disubstitusi gitu. Ada kondisi-kondisi di mana saya bisa menurunkan dosisnya, saya bisa ngatur dosisnya, ganti obatnya mungkin, kayak gitu. Sehingga kemudian kita menjamin tuh keamanan buat pasiennya, kayak gitu. Nah, satu lagi, kadang-kadang orang bingung bedanya efek samping sama efek toksik. Gitu. Kalau orang pakai obat misalkan sekali itu 10 tablet gitu, itu efek toksik yang muncul, bukan efek samping. Efek samping yang kita pakai pada dosis biasa. Apakah lazim gitu kalau terjadi efek samping? Efek toksik itu berarti kayak overdosis gitu ya? Overdosis. Harusnya nggak segitu, tapi dia minum sebanyak itu. Itu overdosis, itu efek toksik yang muncul namanya. Nah, kalau dibilang misalkan, apakah lazim seseorang efek samping? Lazim kok itu efek samping. Kita minum obat pilek aja ngantuk biasanya. Itu sesuatu yang lazim. Tapi gitu. itu memang ditambahkan atau sebenarnya nggak sengaja ya? Efeknya memang seperti itu gitu. Saya kira supaya istirahat, bukan gitu ya? Jadi emang sudah begitu efeknya. Nah, cuma kan ada efek-efek samping yang berat, yang mau kita cegah, yang bisa kita hindari sedini mungkin, atau kita tangkap sedini mungkin supaya kita bisa intervensi secepat mungkin, supaya pasiennya nggak memberat. Betul. Itu kan. Jadi proses mitigasi sebenarnya. Mitigasi. Mitigasi itu yang dilakukan,
kayak gitu. Itulah makanya efek samping sangat penting. Betul. Nah, di RS Premier sendiri ini farmakologi klinis udah berapa lama, Dok? Farmakologi klinis sebenarnya di Premier sudah 1 tahun lebih. 1 tahun berjalan. Ya, hampir 1,5 tahun di Premier Surabaya kita berjalan. Tapi pelayanannya sudah berjalan 1,5 tahun. Tapi untuk polinya sendiri. Poli ini baru buka. Baru buka bulan ini. Wow, baru berarti ya, Sobat Premier. Ini benar-benar info yang sangat menarik ya tentunya supaya Sobat Premier nggak khawatir kalau menjadi pasien di RS Premier Surabaya ini. Untuk polinya itu lokasinya dan jam bukanya? Oke, polinya di Rumah Sakit Premier di lantai 1. Itu bukanya setiap hari Selasa dan Jumat. Hari Selasa jam 8 sampai 10 pagi. Hari Jumat jam 7 malam sampai 9 malam. Selasa dan Jumat aja. Betul. Ya. Oke. Dan layanannya apa aja nih yang disediakan? Nah, salah satu layanan yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan farmakogenomik. Nah, yang saya bilang tadi tuh soal kita ngelihat kemampuan tubuh untuk metabolisme obat. Ya. Nah, kita lihat gennya. Itu namanya farmakogenomik. Itu kita bisa lakukan. Ada beberapa gen yang bisa kita periksakan. Berarti ini tanpa ke dokter lain bisa langsung? Bisa, kalau dia mau tahu kondisi farmakogenomiknya. Cocoknya untuk orang seperti apa, Dok? Yang biasanya? Semua orang pun bisa. Semua orang. Misalnya saya nih nggak ada sakit apa-apa, datang ke sini bisa? Bisa. Oke. Betul, bisa. Semua bisa. Dokternya ketika butuh untuk pasiennya mau pakai obat tertentu pun bisa. Jadi tes itu dipakai sekali tes untuk gen itu ya. Untuk gen itu sekali tes untuk seumur hidup, udah sekali tes untuk gen itunya. Oh gitu ya? Iya. Kalau iseng-iseng pengen tahu kayak, saya minum kopi sehari berapa gitu, bisa tahu? Nah, kita untuk kopi saat ini belum ada untuk kopi. Ya. Tapi untuk obat-obat yang lain, obat-obat yang lain itu ada. Kopi itu nanti kedepannya akan ada. Yang pemeriksaan untuk gen yang metabolisme kopi ya maksudnya, kafein. Itu akan ada. Berarti ini pasien pegang untuk dipakai seumur hidup. Betul, untuk gen yang sudah diperiksa. Jadi ke rumah sakit manapun dia bisa nunjukin. Betul, gitu dan hasilnya ya. Betul, dan nanti saya akan ada rekomendasi dari saya. Kira-kira obat ini yang mana bisa dihindari, mana yang tidak, gitu. Mana yang bisa diatur dosisnya. Gitu. Ya, menarik sekali ya, apalagi di zaman medis sudah semakin maju ini, Dok ya. Betul. Kayaknya setiap orang pun juga perlu ya punya ini ya, supaya lebih mengerti obat mana yang bisa dikonsumsi. Betul. Gitu ya. Akhirnya kan kita capai pada tujuan kita tadi. Setiap pasien mendapatkan terapi yang optimal. Iya, betul. Oke, nah tadi perlu saya tekankan bahwa yang penting, saya sempat bilang tadi kan, efek samping itu penting. Yang penting itu pemantauan efek sampingnya, yang penting. Pemantauannya, bukan efek sampingnya yang penting, tapi maksudnya pemantauannya. Ya. Dimana kita lakukan dengan masif di rumah sakit ini, itu kita lakukan dengan masif. Gitu. Sehingga kita berusaha untuk menjamin keamanan penggunaan obat pada pasien di Premier. Peduli sekali ya berarti RS Premier dengan keamanan dari pasiennya ya. Ya, tidak bisa ditawar itu. Iya, Dok. Nah, untuk yang tadi genomik itu farmakogenomik ya, Dok ya. Itu ada persiapannya? Oh, oke. Kalau mau melakukan pemeriksaan farmakogenomik, tidak ada persiapan khusus. Pasiennya cukup tidak makan dan minum dalam 30 menit sebelum pengambilan sampel. Setelah itu boleh, nggak ada masalah. Itu saja gitu sih. Ya. Yang penting nggak makan minum dalam 30 menit sebelum pengambilan sampel. Iya. Wah, kayaknya ini cukup banyak juga ya pembahasan kita pada kali ini, Dok. Iya. Nah, untuk penutup mungkin dokter mau memberikan pesan-pesan kepada pasien atau calon pasien. Oke, buat Sobat Premier, buat saya pribadi, rumah sakit yang fokus atau aware terhadap efek samping obat adalah rumah sakit yang peduli atau berusaha menjamin keamanan penggunaan obat pada pasien. Itu adalah harga yang sangat mahal buat seorang pasien tentunya. Baik. Terima kasih Dr. Jackman buat kesempatannya hari ini. Sama-sama, Rafa. Sharing-sharing di podcast RS Premier Surabaya. Thank you so much. Thank you, Rafa. Dan Sobat RS Premier, sekarang nggak perlu ragu lagi, nggak perlu takut lagi karena keamanan selalu diutamakan di podcast RS Premier Surabaya ini. So, saya Rafa Nathanael mengucapkan see you di podcast selanjutnya. Bye-bye.